Shalom, saya berharap Anda semuanya akan diberkati melalui pelajaran pada saat ini, yaitu belajar kebenaran yang bertemakan apakah saya pasti diselamatkan. Nah, yang penting saudara ketahui bahwa keselamatan itu bukanlah rekayasa atau buatan manusia. Karena pada dasarnya manusia itu kan adalah orang yang berdosa. Dan di pemandangan mata Tuhan, dosa itu membuat kita mati secara rohani. Artinya kita tidak punya kemampuan untuk melawan dosa. Saya berdosa bukan karena saya melakukan dosa. Saya berdosa karena pada hakikatnya saya adalah manusia yang sudah dilahirkan dengan benih dosa. Dari mana benih dosa itu saya terima? Karena dari nenek moyang saya, dari yang awal pada waktu manusia jatuh dalam dosa. Itu sebabnya kecenderungan kita manusia itu selalu gemar untuk berbuat dosa. Kerinduan untuk melakukan yang baik ada, makanya kita itu tidak bisa menjadi orang yang jahat secara mutlak. Kenapa? Karena kita masih ada anugerah secara umum yang disebut istilahnya common grace. Jadi makanya ada manusia yang masih punya perasaan, ingin menolong orang lain, berguna bagi orang lain, ingin membantu penderitaan orang lain. Karena kita punya perasaan iba, kita selalu bisa berbuat sosial begitu. Nah, itu ada sifat-sifat yang baik yang ada dalam diri manusia. Tetapi kecenderungan manusia itu adalah terus hidup di dalam dosa. Nah, dosa itulah yang menyebabkan kematian. Sehingga kita tidak bisa menjadi manusia yang dibebaskan daripada dosa dengan upaya kita sendiri. Buktinya apa? Kita merasa resah, kita selalu berpikir kebaikan-kebaikan yang saya lakukan di dalam agama saya, di dalam perbuatan-perbuatan saya. Kenapa pada waktu maut menjemput kita kok resah? Keresahan itu adalah sesuatu yang alamiah karena kita tahu bahwa kita tidak mungkin selamat. Dan kita mengalami kegelisahan itu karena kita tidak tahu bagaimana caranya saya diselamatkan. Dan setelah ditimbang-timbang antara perbuatan baik dengan perbuatan yang jahat itu ternyata lebih banyak yang jahatnya. Jadi kita adalah manusia-manusia jahat yang bertopeng kebaikan. Nah, bagian pertama yang saya ingin ceritakan pada hari ini adalah saudara-saudara bahwa keselamatan itu adalah berasal daripada Allah, bukan daripada manusia. Nah, Alkitab menekankan bahwa keselamatan itu adalah anugerah murni daripada Allah, artinya pemberian yang dilakukan oleh Allah sendiri. Di dalam kitab Efesus 2 ayat 8-9 di situ dikatakan sebab karena kasih karunia, karena rahmat, karena belas kasihan Tuhan, kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Artinya saudara dan saya tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, apalagi menolong orang lain. Kita orang mati kok, orang mati jangankan menolong orang mati yang lain, menolong dirinya sendiri pun kita tidak mampu. Makanya kita selalu terbiasa bergelimang, hidup di dalam dosa. Firman Tuhan bilang dalam kitab Roma, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semua telah berdosa dan kehilangan kemuliaannya Allah. Jadi tidak ada perbuatan baik yang bisa membeli keselamatan. Makanya dalam istilah bahasa Latin itu disebut keselamatan itu sola gratia, oleh anugerah saja. Ya. Dan yang kedua, keselamatan itu diberikan melalui iman kepada Kristus.
Jadi saya diselamatkan hanya karena saya mempunyai iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Saya mempercayai karyanya, perbuatannya. Dia datang ke dalam dunia, dia hidup, kemudian dia mati, dikuburkan, dan dia dibangkitkan pada hari yang ketiga, dan kemudian dia naik ke surga. Itu maknanya bahwa dosa tidak bisa mengalahkan Yesus, kematian tidak bisa menghambat Yesus. Jadi dulu iblis berpikir, ada banyak orang berpikir kalau Yesus mati, maka selesailah. Coba Anda nonton film yang begitu seru, endingnya akhirnya jagoannya mati. Pasti kan saudara sebel. Nah itu yang terjadi, waktu melihat Yesus mati di atas kayu salib, semua murid-muridnya langsung berbalik badan, mereka kecewa. Karena mereka berpikir Yesus itu tidak seperti yang dibayangkan, jauh daripada ekspektasinya. Mereka lupa dengan perkataan Tuhan bahwa nanti setelah 3 hari dia mati, dia akan bangkit. Dan pada waktu dia bangkit, murid-muridnya tidak melihat atau mengingat janjinya, tapi mereka lebih melihat, oh Yesus sudah mati dan dikuburkan. Makanya mereka berusaha untuk menyangkal, melarikan diri, bersembunyi, supaya mereka tidak mengalami nasib yang sama dengan gurunya. Jadi seseorang itu diselamatkan hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Dari pembacaan Efesus 2, 8 dan 9. Ya. Jadi percaya pada karyanya. Dia hidup, dia mati, dan dia dibangkitkan. Tapi yang namanya iman ini bukan sekedar tahu tentang Yesus. Setuju secara intelektual. Tetapi yang dimaksudkan ini adalah iman itu betul-betul percaya, mempercayai Kristus, kemudian dia bersandar dan dia menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Bagian yang ketiga, iman itu sendiri adalah pemberian Allah. Dalam ajaran kita, saudara-saudara, dikatakan bahwa iman itu bukan hasil usaha manusia. Iman itu adalah karya daripada Roh Kudus yang bekerja dari dalam. Jadi kekristenan itu bukan out in, tapi in out. Yang pertama kali dirubah kehidupan manusia itu adalah hatinya. Dia lahir di hati kita. Yohanes 6 ayat 44 berkata begini, tidak ada seorang pun, ini kata Yesus ya, datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Nah ini artinya apa? Keselamatan itu dari awal sampai akhir itu adalah pekerjaannya Allah, bukan pekerjaannya manusia. Sekarang bagian yang keempat, saya menyebutnya dari awal mulanya Allah itu memilih. Nah Alkitab itu mengajarkan dalam Roma 8, 29 sampai dengan 30. Saya mengajak saudara membaca Roma 8, 29 sampai 30. Saya baca dalam terjemahan Firman Allah yang hidup. Sebab dari permulaan sekali Allah memutuskan bahwa mereka yang datang kepadanya. Jadi Allah sudah memutuskan siapa saja yang akan datang kepadanya, dan ia sudah mengetahui siapa yang akan datang kepadanya harus menjadi seperti anaknya, sehingga anaknya menjadi yang sulung dengan banyak saudara. Ayat yang ke-30, sesudah memilih kita. Jadi kita itu diselamatkan berdasarkan pilihannya Tuhan, lantas dia panggil kita untuk datang kepadanya. Pada waktu kita datang, ia menyatakan kita tidak bersalah, memenuhi kita dengan kebaikan Kristus, memulihkan hubungan baik antara kita dengan dirinya sendiri, dan menjanjikan kemuliaannya kepada kita. Nah itu cerita awalnya saudara-saudara. Jadi kalau pada hari ini saudara dan saya bisa mengikuti Yesus, memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya bisa bertobat, itu semata-mata karena Allah yang sudah memilih kita lebih dulu.
Jadi bukan kita yang cari Allah. Ingat ya, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, bukan Adam dan Hawa yang kejar Tuhan, tapi Tuhan yang kejar Adam dan Hawa, dan dia bertanya, Adam, di mana engkau? Jadi Allah mencari. Makanya kalau sekarang gereja jadi malas, tidak mau mencari orang-orang yang terhilang, hanya doa, Tuhan kirim jiwa-jiwa. Nah, gereja itu tidak akan pernah menjadi saksi. Jadi dalam Yohanes 6:44 berkata, tidak ada seorang pun datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Nah, ini artinya apa? Keselamatan itu dari awal sampai akhir itu adalah pekerjaan Allah. Ya. Jadi itu yang saudara perlu mengerti. Nah, sekarang saya lebih mendalami bahwa tadi saya katakan bahwa Allah itu memilih. Jadi Tuhan tuh sudah menetapkan siapa saja orang yang diselamatkan. Nah, ini bukan berarti bahwa Allah itu tidak adil. Kan seringkali kita bergumam atau kita seringkali lantang berkata, Tuhan tidak adil. Kenapa engkau selamatkan saya tapi engkau tidak selamatkan yang lainnya? Saudara tahu, kalau kita bicara tentang keadilan, maka seharusnya kita semua itu binasa masuk di api neraka. Kenapa? Karena itu yang adil. Kenapa? Karena kita gemar melakukan yang jahat. Walaupun kita bersembunyi di dalam topeng-topeng keagamaan, topeng-topeng ibadah, topeng-topeng melakukan kebaikan, suka menolong orang-orang miskin. Itu yang saya bilang adalah topeng-topeng. Tidak bisa kita diselamatkan dengan upaya kita sendiri, dan kita membutuhkan seorang pribadi yang mau menolong kita. Jadi kalau bicara keadilan, kita semua layak dihukum. Tetapi kalau ada di antara kita yang diselamatkan daripada dosa, itu murni belas kasihannya Allah. Jadi doktrin tentang pilihan Allah sejak semula itu, yaitu bahwa Allah sejak kekekalan sudah menentukan apa yang akan terjadi, khususnya tentang siapa saja yang diselamatkan. Itu memang sudah Tuhan tetapkan, sebagaimana tadi yang kita baca dalam Roma 8:29-30. Jadi paham ini menceritakan bahwa sebelum manusia lahir, untuk melakukan apapun, Allah sudah menetapkan rencananya. Saudara pernah baca di dalam kitab Injil, dikatakan bahwa selembar rambut jatuh itu karena seizin Tuhan. Jadi saudara boleh saja berencana, tetapi kalau Tuhan katakan no, Tuhan katakan tidak jadi, ya tidak bisa jadi. Jadi dalam konteks tentang Allah memilih orang-orang yang diselamatkan, jadi Allah itu sudah tahu siapa saja yang akan diselamatkan. Kemudian pilihan itu kalau Allah memilih bukan berdasarkan karena kita lebih ganteng, karena kita lebih baik, karena kita lebih cantik, kita jauh lebih sopan, bukan. Tetapi semata-mata karena kemurahan Tuhan, karena kasih Allah. Semuanya itu dilakukan apa? Dalam rangka untuk memuliakan Tuhan. Bahwa dalam hidup ini tidak ada yang layak, yang diutamakan, yang dipuja selain Tuhan. Nah, biasanya ayat-ayat yang dipakai itu seperti tadi yang kita baca Roma 8:29-30, lantas di dalam Efesus 1 ayat 4-5 yang berkata ia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi orang-orang yang diselamatkan itu adalah orang pilihannya Tuhan. Apakah saudara tidak berbahagia hari ini saudara bisa mengikuti Kristus karena Tuhan bukan saja memanggil saudara, tetapi juga sudah menetapkan saudara menjadi anak-anaknya. Kenapa bisa terjadi begitu? Yaitu karena hak prerogatifnya Allah. Dialah yang berdaulat, dialah yang menentukan siapa saja yang diselamatkan. Jadi kalau kita bisa datang kepada Tuhan, semata-mata itu adalah pekerjaan Tuhan. Ya, Anda pernah dengar tentang arsitek? Seorang arsitek itu sebelum dia membangun rumah, dia sudah punya desain. Nah demikian pula Allah itu sudah punya rencana tentang keselamatan, tentang menyelamatkan saudara-saudara yang gagal, saudara-saudara yang berdosa. Wow, Tuhan menyelamatkan kita. Bagian yang kelima,
Angka 5 dari bagian 1 Romawi. Lalu bagaimana dengan pertobatan? Karena ada orang bilang begini, ya sekarang saya diselamatkan karena anugerah Tuhan. Sola gratia. Through faith. Sola fide. Melalui iman, dengan iman. Kan saya sudah selamat, jadi saya tidak perlu lakukan apa-apa karena saya diselamatkan juga karena perbuatan Tuhan. Jadi what next-nya itu saya nggak perlu melakukan apa-apa. Kalau saya sudah diberikan kemampuan, kepintaran, saya nggak perlu belajar, saya pasti akan lulus SMA, bahkan bisa dapat nilai yang bagus. Nanti saya kuliah indeks prestasinya 4. Tanpa saya belajar, saya santai-santai aja. Apakah demikian saudara-saudara? Kan banyak orang mengatakan kalau saya sudah lahir baru, saya sudah menjadi muridnya Tuhan, saya nggak perlu mengeluarkan buah pertobatan. Nah ini bagian penting yang banyak ditanya oleh orang percaya. Prinsip utamanya buah yang terjadi pada diri saudara-saudara mempunyai karakter yang baik, sering melakukan kebaikan yang lain, itu bukan dalam rangka supaya kita diselamatkan. Kita sudah selamat karena bukan perbuatan kita, tetapi karena perbuatan Tuhan di atas kayu salib. Dulu saya ingat ada seorang artis mengatakan begini tatkala saya makan malam, dia bilang pada teman-temannya, kok enak katanya orang Nasrani itu orang Kristen, hanya karena percaya orang yang digantung itu pasti selamat. Tadinya saya mau mengatakan loh, simple kan, mudah kan. Kok kita ada tawaran yang menyenangkan, kok kita malah menolak. Tuhan ingin menyelamatkan saudara dan saya. Jadi buah itu tidak menyelamatkan, tetapi orang yang diselamatkan pasti berbuah. Yuk kita periksa di dalam kitab Efesus pasal yang kedua yang tadi kita sudah baca, tetapi sekarang kita baca ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Jadi setelah orang itu lahir baru, kita diciptakan dengan ciptaan yang baru daripada Allah. Kita itu ditentukan oleh Allah untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi pada waktu saudara diselamatkan, yang wajar itu yang yang organik, yang alamiah itu saudara justru menghasilkan buah pertobatan. Jadi kalau saudara tidak punya buah pertobatan, pasti ada sesuatu yang salah di dalam keimanan saudara. Kenapa? Karena Yakobus 2 ayat 17 berkata iman tanpa perbuatan adalah mati. Perbuatan itu tidak menyelamatkan, tapi perbuatan itu merupakan buah daripada keselamatan. Jadi kalau orang sudah diselamatkan, dia akan terlihat dari buahnya. Dia akan gemar baca Alkitab, dia akan gemar berdoa, dia akan gemar untuk bersaksi. Sama seperti orang yang cinta masakan tertentu di Nusantara ini. Ditawarkan makanan yang lain nggak mau, dia akan terus makan makanannya itu. Kenapa? Karena dianggap makanan itu begitu menyenangkan, begitu mengasihkan. Seperti itulah orang yang cinta Tuhan. Matius 7:17, setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Jadi kalau sampai pohon kita udah bertahun-tahun sekian lama tidak berbuah, seharusnya itu kita potong. Kita perlu merendahkan hati, kenapa kok hidup saya tidak menghasilkan buah? Nah saya akan jelaskan saudara-saudara. Jadi buah yang dimaksudkan itu bukan syarat keselamatan. Kita tidak diselamatkan karena perbuatan baik, tapi kita diselamatkan karena Kristus. Nah tanda buah itu adalah bukti daripada keselamatan. Perhatikan ayatnya. Jika seseorang benar-benar lahir baru, dikatakan di situ hidupnya akan berbuah, ada pertumbuhan walaupun pelan. Nah sekarang pertanyaannya, kalau saya tidak menghasilkan buah, apakah saya tetap selamat? Nah itu pertanyaannya. Karena ada banyak orang berpikir kalau dia sudah lahir baru tetapi tidak menghasilkan buah, apakah saya sudah diselamatkan? Itu pertanyaan yang sangat menarik. Ya, jawaban jujurnya apa menurut Alkitab? Tidak bisa dianggap aman. Kenapa?
Karena kalau orang tidak ada buahnya, berarti iman itu bukan iman yang sejati. Karena kita baca tadi Efesus 2, 8 dan 9. Kita diselamatkan melalui perbuatannya Tuhan di atas kayu salib. Bukan perbuatan kita, tetapi kita berbuah kebaikan. Ayat 10-nya mengatakan apa? Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi kalau ada orang Kristen mengatakan lahir baru tapi buahnya buah yang negatif, dia tidak suka melakukan yang baik, berarti ada sesuatu yang salah di dalam imannya. Makanya tadi dikatakan kalau orang seperti begini nggak mengeluarkan buahnya, jadi tidak bisa dianggap aman. Kenapa? Karena tidak adanya buah, tanda iman itu tidak mungkin disebut iman sejati. Ya, tidak adanya buah, tanda iman itu mungkin tidak sejati. Jadi artinya imannya enggak sejati, KW gitu, ragu-ragu. Bisa jadi hanya iman di mulut seperti perkataan Yakobus 2. Iblis itu kalau ditanya percaya sama Allah, percaya, tapi percayanya di mulut, tetapi tidak mengeluarkan buah. Makanya Yesus waktu pertama kali khotbah di atas bukit, dia berkata begini, "Hei, turunan ular beludak, siapa yang ngajarin kamu lari daripada hukuman Allah? Tunjukkan buah-buahmu dulu." Dalam Injil Matius 7 dia berkata, bukannya orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi dia melawan orang-orang ahli agama itu yang cuman tampil di muka umum sepertinya dengan jubah keagamaan, dia atau mereka merasa bahwa mereka adalah orang yang paling penting, orang yang beragama. Tapi di mata Tuhan mereka nol. Itu makanya saya bilang jadi imannya cuma di mulut bukan di hati. Nah dalam 2 Korintus 13 ayat 5 berkata begini, ujilah dirimu, apa kamu tetap tegak di dalam iman. Nah belajar bedakan dua hal ini. Yang pertama orang percaya sejati. Orang percaya sejati itu masih bisa jatuh, masih bisa gagal. Tetapi orang yang sudah lahir baru, dia tidak akan betah di dalam kejatuhannya. Dia akan berontak, dia akan balik sama Tuhan. Tapi kalau ada orang yang katanya lahir baru tapi hobinya kepada hal yang dunia, jangan-jangan dia belum lahir baru. Ya, kemudian apa? Dia bukan hanya ada pergumulan, tetapi juga ada penyesalan. Ada apa? Perubahan walaupun kecil. Jadi orang yang sudah lahir baru, kalau dia jatuh dalam dosa, dia pasti akan ada penyesalan, akan ada perubahan. Nah orang yang tanpa buah berarti dia hidup terus dalam dosa tanpa pergumulan. Kenapa bisa hidup tanpa buah? Ya tidak ada perubahan, tidak ada kerinduan akan Tuhan. Nah ini yang saya maksudkan bahaya secara rohani. Jadi jangan sampai kita merasa aman gitu. Oh saya udah punya iman pada Yesus, saya pasti diselamatkan. Itu kan hanya sebatas pengetahuan saudara. Yang dilihat perkataan Yesus, dari buahnya lah kamu lihat. Jadi kalau ada orang itu mengatakan bahwa dia sudah lahir baru dalam Kristus, kita lihat buahnya. Tetapi kalau tidak ada buahnya, berarti ada yang salah. Imannya itu iman palsu. Nah, sekarang kita sampai kepada bagian yang keenam. Apa itu yang disebut buah pertobatan? Nah, buah yang akan dihasilkan oleh Roh Kudus dalam diri kita bukan berarti kita sudah sempurna, tetapi ada tanda-tanda seperti membenci dosa, bukan menikmati dosa terus-menerus, rindu akan firman, mau bertobat ketika jatuh, mengasihi Tuhan dan sesama, dan terjadi perubahan karakter seperti yang dikatakan Galatia 5 ayat 20-23. Jadi buah rohnya itu kelihatan. Dari buahnya Alkitab bilang. Jadi saya mau dapat simpulkan pada hari ini, kita diselamatkan hanya oleh anugerah melalui iman dalam Kristus. Perbuatan baik tidak menyelamatkan, tetapi iman yang sejati pasti menghasilkan buah. Paham ya? Jadi tidak berbuah justru menandakan bahwa hidupnya berbahaya. Yang selanjutnya bukan berarti langsung pasti tidak selamat karena kita gagal. Tetapi Tuhan mengajak kita untuk mengoreksi diri dengan serius. Kan saya udah bilang, saudara bisa gagal, tapi sebagai orang yang lahir baru, begitu gagal, begitu jatuh, saudara akan bangun. Ditanya, apakah saudara akan selamat? Keselamatan itu adalah pemberian Allah. Nah kalau sudah diberikan oleh Allah, siapa yang bisa menggagalkan? Paulus bilang dalam kitab Roma,
Siapakah yang dapat melepaskan atau memisahkan aku daripada kasih Kristus? Kesusahankah, penderitaankah? Jadi jangan sampai saudara samakan bahwa Tuhan itu seperti hati manusia. Kita aja gedek, apa itu gedek? Kita jengkel. Kalau ada orang jatuh dalam dosa yang sama, jangan turunkan standar Tuhan itu seperti kita. Pikiran dan hatinya Tuhan itu tidak seperti kita. Kita itu jahat. Perhatikan aplikasinya. Coba saudara tanya dengan jujur, apakah saya sungguh percaya kepada Kristus? Yang kedua, apakah ada perubahan dalam hidup saya? Seharusnya orang tuh kalau terima Yesus, hidupnya tuh pasti punya buah, punya kesaksian. Tanyakan dengan jujur, apakah saya sedang melawan dosa atau menikmatinya? Kalau merasa tidak ada buah, saudara, sekarang saya katakan tidak perlu putus asa. Inilah waktu untuk saudara datang kepada Kristus dan mengatakan, Tuhan, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan ampunilah dosa saya Tuhan. Karena saya tahu bahwa saya adalah orang berdosa. Walaupun saya coba menutupi dengan kebaikan-kebaikan. Ya, jadi saya mau mengatakan, kalau kita lahir baru pasti akan menghasilkan buah. Nah, saya mau tutup dengan satu ayat dalam Yakobus 2:17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi banyak orang Kristen tuh hidup dalam kebingungan. Sudah percaya Yesus? Saya sudah percaya Yesus, apakah itu cukup? Nah, kalau hidup saya belum berubah, apakah saya tetap selamat? Nah, ada dua kemungkinan besar. Yang satu karena kita mengandalkan perbuatan untuk keselamatan, kita melakukan kebaikan untuk keselamatan. Atau yang kedua, menganggap iman tanpa perbuatan itu sudah cukup. Jadi dalam ayat 17 Yakobus 2, iman yang sejati itu menghasilkan perubahan. Yakobus tidak berkata perbuatan menyelamatkan, tetapi dia berkata iman tanpa perbuatan mati. Maksudnya apa? Jadi iman yang mati itu adalah iman yang hanya di mulut saja. Makanya hidup orang ini tidak ada kuasa, tidak ada perubahan. Nah, di dalam ajaran Kristen, iman sejati itu selalu disertai dengan kelahiran baru. Atau istilahnya kita mengalami regenerasi. Coba bayangkan pohon mangga. Kalau benar itu pohon mangga, pasti berbuah mangga, tidak mungkin berbuah nanas. Nah, kalau kita tidak pernah berbuah, kita mulai bertanya, ini benar nggak pohon mangga? Atau jangan-jangan ini pohon apa begitu? Jadi-jadian. Nah, sama dengan iman, tidak berubah, tidak berbuah. Nah, ini patut diselamatkan. Tetapi saya mau katakan, kita itu diselamatkan hanya oleh karena rahmat anugerah Tuhan, bukan perbuatan daripada orang-orang baik. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jadi keselamatan itu 100% karya Kristus. Manusia nggak punya kontribusi, nggak punya sumbangan apapun juga. Nah, di dalam pelajaran Alkitab kita sudah sering dengar, keselamatan kita itu disebut sola gratia, anugerah Tuhan, dan melalui iman sola fide. Kalau saudara tenggelam di tengah lautan luas, pertanyaan saya, saudara bisa nggak sih menyelamatkan diri daripada gelombang yang begitu menghantam saudara dan saudara sampai akhirnya lelah? Itu keadaan kita loh saudara. Jadi kalau kita seperti begitu, kita butuh sang penyelamat untuk menolong kita. Nah, Yesus Kristus Tuhan itu menawarkan pada kita. Jadi itu bukan merupakan usaha. Saya berharap pelajaran ini akan betul-betul memberikan arahan yang jelas buat tiap-tiap kita. Kalau ditanya, apakah saya pasti selamat setelah saya menerima Yesus? Jawabannya yes. Yakin? Yakin. Ada jaminan? Yesus sendiri yang menjamin. Ya. Bagaimana kalau ada orang yang sudah selamat tapi nggak keluar buah? Ya itu tidak aman. Jangan-jangan dia belum lahir baru. Tapi kalau orang lahir baru, dia tidak mungkin tidak punya kerinduan pada Tuhan. Saya mau tutup dengan sebuah ilustrasi. Ada banyak orang berkata begini pada saya, enak dong kalau keselamatan modelnya begitu. Saya bebas melakukan dosa. Saya mau beri ilustrasi dulu. Saudara pernah sakit kanker stadium akhir, sampai akhirnya saudara di kemoterapi, rambut saudara yang lebat tiba-tiba jatuh satu persatu menjadi botak. Kalau orang Jawa bilang bukan hanya botak tapi botak-tak. Bukan hanya gundul tapi gundul-ndul. Kenapa? Ya karena pengobatan kemo itu, jadi dia menyerang semua sel sampai rambut saudara rontok. Gitu.
Ada yang tanya sama saya, orang kalau kena kanker tuh keteknya rambutnya hilang nggak Pak? Nanti saya tanyakan sama dokter onkologi, dokter kanker, karena saya belum pernah lihat itu. Yang saya tahu tuh rambutnya kalau pengobatan itu rontok dan jaringan-jaringan selnya itu rusak jadi sakit. Sel yang tidak rusak tapi karena dilewati obat kemoterapi itu akhirnya juga rusak juga. Dan orang di kemoterapi ada yang baru 1 kali nggak tahan akhirnya mati. Baru 2 kali, 3 kali tapi menderitanya luar biasa. Nah pertanyaan saya, kalau saudara mendapatkan anugerah disembuhkan Tuhan dengan luar biasa, duitnya sudah keluar banyak. Sekarang saudara udah sehat. Pertanyaan saya, saudara rindu nggak? Gue pengen balik lagi nih, pengen ngerasain lagi kanker gitu. Ya nggak usah lama-lama lah, kayak dulu 3 tahun gitu. Itu kan orang kepalanya koplak. Kalau dia sudah disembuhkan, dia tidak mau lagi kena penyakit kanker. Sama seperti orang yang dulu pernah miskin, hidup menderita, susah, makan pun susah. Begitu dia punya berkat, dia mau nggak kembali ke kampung halamannya yang hidup dengan apa adanya, makan sehari sekali, hidup dalam keadaan yang kotor? Kan tidak mau. Jadi kalau ada orang yang mengatakan dia sudah lahir baru, hidup di dalam keselamatan dari Tuhan, tapi kalau dia masih senang melakukan dosa, pasti orang itu belum lahir baru. Nah kalau orang belum lahir baru berarti kan dia belum diselamatkan. Tapi kalau dia sudah lahir baru, dia akan menikmati, dia akan apa itu namanya saya bilang, akan terus menjalani, mengalami, menikmati kebaikan-kebaikannya Tuhan. Dia nggak mau balik lagi kepada penyakitnya yang lama pada masa hidupnya yang jahiliyah itu. Nah kalau dia senang kembali pada hal yang lama, berarti dia nggak mengalami Kristus. Tapi kalau dia mengalami Kristus, dia akan menghasilkan buah. Buahnya itu buah kebaikan, bukan dalam rangka selamat, tapi itu merupakan buah daripada dia selamat. Kalau ditanya apakah dia selamat, ya dia selamat karena perbuatan Tuhan, bukan karena kebaikan, tapi karena kita itu sudah diselamatkan, makanya kita gemar melakukan kebaikan. Tapi kalau kita senang berbuat yang tidak baik, jangan-jangan saudara belum diselamatkan. Nah kalau saudara belum diselamatkan, simple. Akui dosa saudara, katakan pada Tuhan, saya adalah orang berdosa dan saya butuh Yesus. Saya butuh kabar baik. Tuhan kau datang untuk menyelamatkan. Seperti kata firman Tuhan, hai kamu yang lelah, letih, berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Aku akan memberikan keselamatan. Seperti kata Matius 11, 28, 29. Buka hati saudara. Datang pada Tuhan pada saat ini saudara-saudara. Jangan mengeraskan hatimu. Tuhan datang untuk menyelamatkan saudara semuanya. Inilah kabar baik yang saya dapat beritakan pada belajar kebenaran pada hari ini. Kita akan menyanyi saudara-saudara. Dan saya ajak saudara untuk menyanyikan pujian ini bersama-sama. Dan habis itu saya akan mengajak saudara berdoa. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Nah saudara, biarlah lagu ini akan membawa kita kepada saat
untuk kita merenungkan apa yang barusan kita dengar. Kalau saudara merasa bahwa saya adalah orang yang paling kotor, orang yang paling jahat, saya mau beritahukan pada saudara, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk orang-orang yang memusuhi dia. Orang-orang yang setuju untuk membunuh dia. Justru Yesus mati buat mereka juga. Jadi kalau saudara merasa bahwa saya adalah orang yang paling jahat, gak mungkin Tuhan menyelamatkan saya. Dan saya berulang kali sudah jatuh. Dan saya terus menyakiti hati Tuhan. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Firman Tuhan bilang begini. Paulus bilang begini. Saya tidak dapat memahami betapa dalamnya, betapa besarnya, betapa tingginya kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu bukan seperti kasih manusia. Ada banyak orang berkata begini, kita aja bosen kalau lihat orang jatuh dalam dosa yang sama, apalagi Tuhan. Waduh, jangan turunkan hatinya Tuhan, standarnya Tuhan itu seperti saudara. Percayalah, hati Tuhan luas, kata Rasul Paulus. Dia akan selalu menerima, dia akan selalu mengampuni saudara. Kalau saudara belum siap, saudara bilang, Tuhan tolong saya supaya satu hari saya datang kepada Tuhan. Tapi kalau hari ini engkau merasa bahwa engkau adalah orang yang paling berdosa, orang yang paling jahat, bukalah hatimu. Tuhan dia buka tangan untuk menyambut saudara. Sama seperti anak yang hilang di dalam cerita dalam Injil Lukas. Betapapun dia sudah memalukan, betapapun dia sudah hancur. Tapi Allah sebagai Bapa, dia menyambut anak yang hilang itu. Hari ini Tuhan, dia mau menyambut saudara. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Yesus datang ke dalam dunia, dia mati di atas kayu salib. Untuk menanggung dosa kita. Mestinya kita yang mati dihukum. Tapi dia yang menanggung. Sehingga Allah yang benar itu menjadi salah supaya kita yang salah jadi benar. Allah yang mulia jadi terkutuk supaya kita yang terkutuk ini jadi mulia. Itu pekerjaan Tuhan di atas kayu salib. Dia melakukan pertukaran, dia mengambil hukuman kita. Hukumannya tetap dijalankan, hukuman yang buat kita tetap dijalankan. Keadilan terjadi, Tuhan yang mengambil. Supaya apa? Saudara mengalami kemerdekaan daripada dosa, kebebasan daripada hukuman. Kalau saudara bilang enak juga jadi orang Kristen, ya itulah. Nah kalau saudara bilang enak, kenapa saudara tidak mengambil kesempatan yang paling indah dan berkata, Tuhan saya adalah orang yang paling kotor dan saya membutuhkan satu pribadi yang bisa menolong saya. Panggil namanya, undang dia dan berkata, Yesus jadilah juru selamat saya. Tuhan akan menolong saudara. Kita berdoa. Di antara yang mendengar firman-Mu pada hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa, biarlah kami dilembutkan hatinya dan kami secara jujur kami tidak bisa berubah dengan kekuatan kami sendiri. Kami sadar bahwa kami manusia yang telah mati karena dosa. Dan sebagai orang mati jangankan menolong orang lain, kami juga tidak berdaya menolong diri kami sendiri. Tapi kami bersyukur ada satu pribadi, yaitu Tuhan yang datang menjadi manusia menolong kami, menggantikan posisi kami. Dan ternyata waktu engkau mati, kematian tidak bisa mengalahkan engkau, dosa tidak bisa mengalahkan engkau. Justru engkau bangkit. Dan kebangkitan itu membuktikan bahwa engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Itu sebabnya waktu kami mempercayai Tuhan Yesus, kami menerima pengampunan, kami menerima kehidupan yang baru. Itu sebabnya dengarkan setiap orang yang mengambil keputusan pada saat mendengarkan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Biarlah kami diterima menjadi anak-anak Allah yang hidup dan kami berhak memanggil Allah dengan sebutan Bapa karena kami anak dan kami diselamatkan Tuhan Yesus daripada hukuman yang kekal. Kalau ditanya apakah kami pasti selamat? Ya, kami pasti selamat karena Tuhan sudah mengampuni kami dan membenarkan kami dan memberikan kami hidup yang baru dan memberikan keselamatan, jaminan keselamatan yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah saudara, selamat saudara menikmati kebaikan Tuhan dan saya berdoa dalam program belajar kebenaran yang akan datang, saudara akan lebih diberkati Tuhan lagi.
Doa saya menyertai saudara. Amin. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan.